Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Helmi Romdoni dari Inanews TV. Kali ini kita bersama dengan beberapa narasumber, tapi jangan lupa hari ini kita dengan tayangan yang ditunggu-tunggu acara Inanews TV, yaitu Prime Time, sebuah acara dialog eksklusif dengan menghadirkan beberapa narasumber kapabilitas dan juga beberapa tema yang mungkin menarik yang bisa pemirsa saksikan di subscribe di acara Inanews TV. Tapi untuk memulai acara ini jangan lupa saya ingatkan kepada pemirsa Inanews TV untuk melakukan subscribe dan like setiap channel dan video yang ada di channel Inanews TV. Oke, pada hari ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang memang kompeten. Kita hari ini akan berbicara tentang tema pelayanan publik di Pemprov DKI Jakarta, dan salah satunya sudah hadir narasumber yang kompeten pada hari ini, yaitu Bapak Agus Hamonongan selaku anggota DPRD dari Komisi D. Kemudian lagi sebelah Bang Agus ada Bang Patar Aritonang, ya kan, selaku pengamat hukum, selalu juga lawyer dari kantor hukum Movie Place. Dan sebelah Bang Patar Aritonang sudah hadir juga selaku pengamat kebijakan publik, Bang Iradat Ismail, yang memang vokal di setiap beberapa media. Beliau juga sedang mendirikan Teras Publik dan juga tergabung dalam jaringan advokasi publik Indonesia. Oke, pemirsa Inanews TV, pada tema hari ini adalah kita bicara soal pelayanan publik Pemprov DKI Jakarta. Beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan dari Ombudsman tentang pelayanan terbaik atas pelayanan publik yang ada di DKI Jakarta, dan Gubernur Anies Baswedan menerima langsung penghargaan itu dari Ombudsman. Tapi apakah itu sesuai dengan keadaan yang di bawah tentang pelayanan publiknya ya? Apakah sudah terpenuhi pelayanan publik warga DKI Jakarta? Apakah masih ada keluhan atau kendala ataupun dan yang lainnya? Untuk menyingkat waktu di acara Prime Time kali ini, kita mungkin akan memulai bicara soal pelayanan publik. Dimulai kita dari sebelah saya, Bang Agus Hamonongan, yang mungkin akan mengulas sedikit tentang pelayanan publik di DKI Jakarta. Kebetulan beliau juga di Komisi D yang merupakan bertugas di inspektorat ya Bang ya, lebih banyak salah satunya itu. Dan juga di Prime Time kali ini adalah suatu momen yang pas sekali menurut saya. Pada hari ini kita melaksanakan Prime Time, baru selesai melaksanakan sosialisasi perda ya Bang. Sosialisasi perda yang memang wajib dilakukan setiap anggota Dewan, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Dan Bang Agus hari ini melaksanakan sosialisasi perda, dan di tempat langsung bagaimana ada suatu mungkin kealfaan atau memang pelanggaran dari pelayanan publik itu sendiri, dan Bang Agus Hamonongan melaksanakan sosialisasi perda itu di tempat yang memang ada pelanggaran itu, dan ini jarang dilakukan menurut saya. Dan sepanjang saya mengetahui, sepanjang saya jurnalis, mungkin untuk menyingkat waktu, Bang Agus bisa kita sampaikan tentang pelayanan publik itu seperti apa Bang, dan kinerjanya Pemprov DKI ini. Selamat sore semuanya, salam solidaritas. Jadi berkenaan dengan pelayanan publik, saya melihat DKI Jakarta Pemprov DKI ini di bawah kepemimpinan Gubernur sekarang Pak Anies Baswedan itu sangat jauh nilainya. Sangat jauh artinya kalau kita buat skala misalnya 1 sampai 10 itu di bawah 5. Di bawah 5 artinya masih banyak yang perlu ditata, masih banyak yang perlu ditertibkan, dan tentunya pelanggaran-pelanggaran baik itu tadi kealpaan maupun memang adanya ketidaktahuan, ini sama sekali merasa bahwa Pemprov DKI belum punya visi misi yang jelas, belum punya tujuan target yang katanya ingin membahagiakan warganya gitu ya. Nah, harusnya dengan membahagiakan warganya, pelayanan publik harus dijadikan sebagai tonggak untuk mencapai tingkat kepuasan warga. Disinilah saya terbuka saja ya, masa kepemimpinan Gubernur yang saat ini tinggal beberapa bulan. Sangat disayangkan ya, beliau mendapat banyak penghargaan tetapi ternyata tidak diikuti dengan adanya pelayanan publik yang memuaskan. Tapi ternyata banyak pembiaran ya, salah satunya IMB yang sama-sama kita lihat di beberapa tempat ya, itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan perda, dan
perlunya penindakan, perlunya penegasan terhadap penerapan di lapangan itu ternyata juga diabaikan oleh dalam hal ini Satpol PP. Nah, untuk itu masih ada waktu walaupun beberapa bulan ya, Gubernur, Pemprov DKI silakan perbaiki pelayanan publik supaya warga juga merasa terlayani. Itu kira-kira. Ya, terima kasih sambutannya atau paparan awalnya. Mungkin bisa kita sambung dengan Bang Patar Aritonang selaku pengamat hukum dan juga kuasa hukum yang sedang melakukan gugatan tentang pelayanan publik atau salah satu tadi disebutkan pelanggaran ya, di Pemprov DKI Jakarta ini. Ya. Terima kasih. Saya menyampaikan bahwa terkait dengan hal yang dialami oleh klien saya diawali oleh adanya pembangunan yang bertetangga dengan klien saya itu faktanya melanggar garis sempadan bangunan. Awalnya klien saya kan dimintai izin selaku tetangga terdekat. Ya, klien saya beritikat baik, dia silakan saja membangun di atas tanah ibu. Ya, pada saat itu kan pada saat mintanya belum kelihatan itu Bang, ininya pelanggarannya. Nah, seiring berjalan waktu, klien saya sudah kadung membuat tanda tangan persetujuan tetangga terdekat. Nah, seiring berjalan waktu, lah ini bangunan kok kita lihat sudah terlalu mepet ke jalan ini, Jalan Nuri. Nah, kemudian lah klien saya mempertanyakan, tapi tidak direspon dengan baik oleh pihak pengembang. Nah, tetangga klien saya ini kebetulan sedang membangun proyek properti perumahan. Nah, di sebelah tanahnya itu yang dibangun dengan rumah yang tanah seluas 2000 meter dibangun dengan 19 unit rumah Bang. Jadi bisa kita bayangkan satu unit rumah itu paling sekitar 100-an meter itu. Nah, setelah klien saya ini merasakan adanya suatu ketidakpatutan di tetangganya ini yang dalam pembangunan proyek ini, akhirnya klien saya itu berdiskusi dengan kami selaku yang akan dituju sebagai tim kuasa, dan kami mendapati memang terdapat pelanggaran garis sempadan bangunan GSB, itu yang disingkat GSB, terhadap garis sempadan jalan. Karena memang lokasi GSB itu sebenarnya tidak boleh dibangun bangunan apapun, harus kosong itu Bang. Tapi fakta yang terlihat, kita lihat sendiri, bangunan fisik rumah dengan Jalan Nuri itu tidak ada jaraknya, langsung bersebelahan. Yang semestinya harusnya ketika jalannya itu selebar 6 meter, harusnya setengah dari lebar jalan itu harus kosong, yaitu 3 meter itu harus kosong. Itu mengambil ininya, poinnya untuk masalah GSB tadi. Nah, kemudian dilihat dari sisi yang satu lagi, ketika bersebelahan dengan kali itu bangunan rumah terlalu mepet dengan bibir kali. Nah, itu bisa menimbulkan banjir bagi warga masyarakat sekitar Jalan Nuri, karena memang dampaknya setelah kita tanya-tanya warga sekitar pernah mengalami banjir. Nah, bahkan itu bangunan yang paling pinggir dengan kali pernah dilakukan penindakan oleh Satpol PP atas pengaduan dari klien kami. Pengaduan melalui aplikasi Jaki ya. Nah, di situ dilaporkan dan di situ dilakukan tindakan pembongkaran. Tetapi kita melihat pembongkaran itu sepertinya formalitas saja, Bang. Jadi yang dibongkar itu bukan bangunan inti, hanya sisi-sisi saja, tapi tulangnya masih utuh. Setelah ditinggalkan setelah tindakan pembongkaran itu sekian minggu kemudian dibangun kembali. Jadi apa gunanya dibongkar hanya formalitas? Itu yang kita sayangkan dari pihak SKPD ini, mereka tuh bekerja tidak sepenuh hati untuk menegakkan aturan, menegakkan kebenaran. Jadi ya mereka hanya formalitas untuk menyenangkan hati klien kami mungkin. Setelah itu dibiarkan, disegel. Setelah itu tidak kelihatan, itu tetap bisa membangun. Sebenarnya kan segel kan nggak boleh dilakukan pembangunan apapun, Bang. Kalau dia memang segel dibuka, harus ada berita acara pembukaan segel. Berarti penegakan peraturan harus sesuai dengan relnya gitu ya? Nah, itu yang kita rasakan, Bang. Dan bahkan kita juga sudah melakukan upaya hukum menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keputusan Tata Usaha Negara. Dalam kita rasakan, Bang. Dan bahkan kita juga sudah melakukan upaya hukum menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk IMB ini untuk dicabut dan dibatalkan. Tetapi faktanya
Majelis hakim pun kami lihat sepertinya, kami merasakan ya, majelis hakim ini sepertinya tidak sepenuh hati juga. Jadi ya kami merasakan itu, tapi kami tidak bisa membuktikan, Bang. Faktanya kami gugatan kami ditolak, tapi kami sudah melakukan upaya hukum lah untuk banding dan selanjutnya. Demikian. Ya, terima kasih pemirsa Indonesia TV. Tadi yang disampaikan Bang Patar Aritonang. Ya. Bang Aritonang salah satu case yang dialami kliennya terkait pelayanan publik, yaitu IMB. Ya, dan beliau juga sudah mengajukan gugatan di Petun. Nah, terkait selanjutnya pelayanan publik ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemprov DKI, jaringan advokasi publik Indonesia atau yang memang sedang teras publik ya, Bang Iradat Ismail ini sedang konsen di teras publik DKI Jakarta yang konsen menerima aduan soal pelayanan publik. Mungkin beliau akan menyikapinya seperti apa pelayanan publik di DKI Jakarta dengan diberikannya sebuah penghargaan. Apakah itu hal yang memang wajar atau memang harus ada kritisi-kritisi tersendiri terkait pelayanan publik yang memang harus dibenahi agar pelayanan publik di DKI Jakarta ini bisa memang totalitas untuk warganya, yang tadi Abang bilang warganya bahagia, ya kan? Betul. Warganya bahagia, pelayanan publiknya juga harus totalitas, selesai semua, jadi tidak ada ini. Mungkin Iradat bisa kasih. Baik, terima kasih Bung Helmi dan narasumber yang lain atas kehormatan yang diberikan kesempatan sore hari ini. Terkait soal pelayanan publik di Pemda DKI Jakarta, kami Jaringan Advokasi Publik Indonesia, dan saat ini kami lagi lokus kami adalah di Teras Publik Jakarta. Kami melihat bahwa dalam kepemimpinan, saya agak sependapat tadi disampaikan oleh Bang Agus tadi, bahwa memang ada sebuah fenomena yang berbeda di era kepemimpinan gubernur sekarang ini dengan kepemimpinan sebelumnya. Karena saya bukan hanya menjadi seorang yang mengamati, saya juga sebagai bagian daripada warga DKI dan juga merasakan beberapa aspek-aspek yang lain. Keterkaitan dengan yang disampaikan Bung Helmi tadi, bahwa bagaimana korelasinya dengan penghargaan yang diberikan Ombudsman kepada Pemda DKI soal pelayanan publik. Apakah itu ada relevansi nggak dengan fakta di lapangan? Nah, saya melihat bahwa memang ada sesuatu yang terjadi berbeda dengan penghargaan yang diberikan Ombudsman kepada Pemda DKI. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa pelayanan publik adalah salah satu tanggung jawab utama pemerintah, kewajiban utama pemerintah dalam hal ini eksekutif. Dalam bahasa hukum agama itu wajib dia melaksanakan untuk kemanfaatan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Artinya dia tidak bisa memilah mana yang harus dibela dan mana yang tidak dibela. Itu dalam konteks kebijakan publik. Artinya pemerintah berupaya untuk mengintervensi ruang-ruang publik untuk mengatur semua kepentingan hajat publik itu bisa disalurkan. Itulah yang dimaksud dengan pelayanan publik. Sehingga sesuai dengan visi dan misi pemerintahan DKI saat ini, bagaimana mewujudkan masyarakat itu bahagia. Nah, menjadi pertanyaan tadi seperti kliennya Pak Aritonang, apakah beliau sebagai warga DKI sudah merasakan kebahagiaan itu atau belum? Nah, tadi kita juga sudah mengikuti proses sosialisasi perda, dan kemudian ada fakta di lapangan terjadi sebuah pelanggaran di depan mata kita. Ini kan memberikan indikasi bahwa secara teoritik Pemda DKI mengskemakan bahwa pelayanan publik kita bangun PTSP dan sebagainya beberapa titik. Itu bukan itu hanya mereka hanya membangun yang namanya institusi. Tetapi bagaimana melakukan proses aktivasi terhadap pelayanan itu yang rakyat butuhkan. Itulah yang masyarakat butuhkan. Nah, ketika contoh kasus misalnya sang kliennya Pak Aritonang yang saya dapatkan informasi di lapangan, karena kami juga turut mendampingi, beliau sudah melakukan proses pelaporan dan sebagainya dengan kasus yang beliau rasakan saat ini, tetapi responnya standar normatif semua. Nah, rakyat sebagai tempat berlindung dan dilindungi oleh undang-undang, ketergantungan keberharapan mereka itu hanya kepada pemerintah di level provinsi ya Pemda, pemerintahan daerah. Artinya bahwa yang dimaksud mereka yang membutuhkan intervensi publik itu ruang
ruang individu, setiap warga negara yang sudah lahir, yang sudah punya KTP berdomisili DKI itu dia wajib mendapatkan pelayanan itu. Tidak harus dipilah bahwa dia ini pemodal dan ini tidak pemodal. Ini kita bicara fakta. Karena secara normatif saya pikir sudah diulas oleh Bang Hartonang tadi bahwa di pengadilan kita itu sudah standar. Tetapi yang banyak terjadi pelanggaran adalah ketika aplikasi di lapangannya. Inilah yang kemudian kenapa teras publik Jakarta hadir di tengah-tengah kondisi di mana proses yang tadi kita lihat bahwa kita mengalami sebuah stagnan proses kebijakan di 2 tahun ke belakang karena kita dihajar oleh pandemik dan sebagainya. Tetapi di ruang itu negara atau pemerintah tidak boleh lengah bahwa ini krisis yang kemudian mengabaikan pelanggaran yang lain, itu tidak boleh. Karena ketika negara ini berdiri mau dalam situasi kritis apapun, warga negara, masyarakat harus dilindungi haknya dalam bentuk apapun. Tidak boleh dipandang bulu, nggak bisa. Mau dia punya rumah pribadi, mau dia pengembang, nggak boleh itu. Di mata hukum sama, di mata pelayanan publik sama, nggak ada beda-bedanya. Saya kira itu Bung Helmi. Jadi bagi saya, teras publik, kami juga akan menyampaikan kepada Ombudsman, tolong dong memberikan sebuah penjelasan real kepada publik Jakarta. Penghargaan ini indikatornya apa? Variabelnya apa? Karena sepengetahuan kami, setiap lembaga negara memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, itu ada impact-nya. Ada bonus. Penghargaan itu tidak hanya bonus, sekedar bonus. Itu berpengaruh juga terhadap proses kenaikan anggaran mereka juga oleh pemerintah pusat. Jadi jangan sampai kita khawatir jangan sampai ada masuk angin juga. Ini juga repot. Kalau sampai udah ada masuk angin, bahaya. Gimana kita mau berlindung ke siapa gitu? Kalau semua harus ada butuh masuk angin gitu. Kita butuh yang tolak angin dong gitu, bukan promosi produk ya gitu. Itu yang saya maksud Bung Helmi. Gitu. Oke, terima kasih Bung Iradat Ismail. Terakhir pemaparan dari narasumber, artinya bukan terakhir pemirsa. Sebelum lebih lanjut lagi, kita akan break season. Tapi jangan lupa pemirsa untuk melakukan subscribe channel Inanius TV dan juga klik tanda like untuk mengikuti video-video menarik di Inanius TV. Oke, kita break season. Jumpa lagi pemirsa di acara Prime Time Inanius TV. Kali ini kita akan membahas soal pelayanan publik di Pemprov DKI Jakarta. Tadi di sesi pertama kita sudah mendengar paparan dari berbagai narasumber, apa itu dengan pelayanan publik, kemudian ada salah satunya Pak Patar Hartonang bercerita tentang klien yang ada satu case tentang pelayanan publik. Nah, artinya ini menarik ya kan tentang pelayanan publik DKI Jakarta ini. Mungkin saya akan meminta nih Bang Agus soal pelayanan publik. Artinya pelayanan publik ini mungkin kita bisa lihat ya, kita baru saja belum selesai sih saya bilang masa pandemi ini, tapi masa transisi menuju endemik yang ini yang mudah-mudahan negara ini bisa laksanakan karena masyarakat di Indonesia ini sedang menunggu masa endemik, dari pandemi ke endemik. Artinya banyak hal-hal yang tersendat di masa pandemik itu karena kita keterbatasan kegiatan, kemudian pemerintah juga bagaimana memulihkan soal ekonomi. Tapi di antara upaya pemerintah itu ada hal-hal regulasi yang mungkin disalahgunakan oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan pandemik. Salah satunya pelayanan publik yang ini saya dapat informasi seperti itu. Tapi untuk mengulasnya seperti apa, mungkin saya mintakan pendapat dari Bang Agus selaku anggota DPRD Komisi D DKI Jakarta terkait pandemik, pelayanan publik, kemudian hal-hal yang memang regulasi ini disalib selama masa pandemik. Gimana Bang? Ya, awalnya masa-masa pandemi ini ya, kami memang menganggap perlunya ada suatu terobosan. Tapi terobosan ini tentunya adalah bagaimana mengefektifkan pelayanan publik, tidak harus tatap muka, tentunya bisa memanfaatkan teknologi, misalnya lewat virtual, lewat online. Tapi di sisi lain, ada oknum, ya, pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini, jadi ibarat kata kejar tayang gitu. Kejar tayang dalam situasi kurangnya pengawasan terhadap
pelaksanaan pembangunan misalnya oleh pihak pengembang, pihak swasta, dan percepatan situasi kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan misalnya oleh pihak pengembang, pihak swasta, dan percepatan pelayanan tadi juga sebenarnya hanya untuk memberikan pelayanan yang tidak bisa ditangani dengan tatap muka. Nah, artinya ya itu sebenarnya hal yang baik. Tapi sayang sekali ternyata oknum yang memanfaatkan situasi ini melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Misalnya pada saat pandemi itu ya kurang lebih 2 tahun ini di situ memanfaatkan kelengahan baik dari para ASN, SKPD, dan juga para penegak hukum dalam hal ini Satpol PP yang seolah-olah mereka juga dalam tanda petik kadang-kala ada yang melakukan pembiaran karena menganggap ya udahlah masa pandemi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memantau. Kami sebagai Dewan, saya khususnya di fraksi PSI, ya menegaskan kembali pelayanan publik itu adalah suatu ciri khas yang menunjukkan keberhasilan daripada seorang kepala daerah. Baik itu dalam kacamata kita melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh wali kota, ya tingkat Jakarta, tingkat Jakarta Selatan misalnya, dan juga oleh provinsi. Nah, dalam hal ini yang sangat saya sayangkan khususnya di dalam pembangunan ya perumahan dan juga katakanlah properti ya. Nah, itu ada pengaduan yang menyampaikan ternyata dalam masa pandemi ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang seolah-olah orang tidak melihat, warga tidak memandang itu suatu yang perlu dipersoalkan, tapi ternyata diteruskan dan pembiaran itu masih terjadi, sehingga saya meminta dengan tegas supaya itu dikembalikan kepada situasi semula. Situasi semula artinya kita beranggapan bahwa 2 tahun pelanggaran itu harus ada tindakan. Kalau memang Satpol PP melihat dari rekomendasi bahwa itu suatu pelanggaran, harusnya dilakukan pembongkaran total. Jangan hanya pembongkaran juga hanya sekedar di permukaan, tetapi pembangunan yang melanggar itu ternyata berlanjut di kemudian hari. Itu dia Bang, yang dirasakan oleh klien kami. Maaf saya potong sedikit ya Bang ya. Bicara pandemi, ini kadang-kadang Bang, ini kami dari praktisi hukum ya, menyampaikan kepada Abang nih selaku wakil masyarakat nih Bang. Nah, di masa pandemi ini itu selalu dijadikan alasan bagi SKPD atau pemerintah atau dinas ini untuk mencari ruang celah untuk supaya mereka bisa bermain di situ Bang. Yang kami rasakan seperti ini. Jadi ada mereka menggunakan dasar hukum ya, seperti surat edaran kepala dinas ini, surat edaran kepala dinas nomor 21 tahun 2020. Jadi mereka itu mau mendalilkan seperti dengan alasan pandemi, jadi mereka itu bisa menerbitkan IMB. IMB itu faktanya melanggar garis sempadan pembangunan Bang. Jadi itu kami lihat yang dialami oleh klien kami. Jadi mereka selalu berdalih di situ di bawah situasi pandemi mereka berdalih itu ya tidak apa-apalah demi percepatan pemulihan ekonomi. Itu menurut versinya para orang dinas atau instansi terkait Bang. Jadi itu yang kami sayangkan, pemerintah itu justru di masa pandemi kan ini masyarakat susah ini Bang. Susah. Untuk mencari nafkah atau memperbaiki usahanya pun susah Bang. Justru dimanfaatkan oleh pemerintah yang memberikan IMB kepada pebisnis, tetapi dampaknya merugikan masyarakat sekitar. Itu harus jadi perhatian. Mohon ini kepada Bang Agus ini kan selaku anggota Dewan nih di Komisi D Bang. Jadi itu supaya nanti poin di masa pandemi ini diawasi dengan ketat Bang. Tapi bukannya masa pandemi ini Bang, ini kan mereka melakukan pengurusan ya, bukan hanya IMB Bang ya. Mungkin surat-surat lain ya tentang pelayanan publik semua sistemnya online ya. Nah, kita bisa kenal aplikasi Jaki lah ya. Iya. Aplikasi Jaki itu Bang. Itu mereka mendalilkan itu dengan alasan supaya itu nggak apa-apa melanggar GSP, tapi mereka salah mengartikan maksud dari relaksasi percepatan untuk pengurusan IMB itu adalah maksudnya adalah terhadap persyaratan yang belum lengkap itu boleh menyusul. Itu surat edaran PTSP mungkin. Surat edaran. Tetapi kan dimaknakan
ke yang berbeda, dibelokkan sama pihak oknum terkait, Bang. Yang berdampak menjadi kerugian IMB yang melanggar peraturan perundang-undangan. Semestinya kan relaksasi perizinan itu atau percepatan itu adalah untuk persyaratan yang belum lengkap, boleh menyusul. Bukan relaksasi atau percepatan perizinan untuk membiarkan pelanggaran garis GSB gitu, Bang. Artinya selama ini yang terjadi tidak menyusul atau tidak melampirkan persyaratan, bisa jadi seperti itu, Bang? Ya, yang selama ini terjadi kan artinya ini aku ngurus IMB, tapi persyaratan masih kurang ini. SHM-nya belum lengkap, atas nama siapa harus jelas dulu, di balik nama dulu, misalnya begitu ya. Itu boleh nyusul, tapi IMB udah bisa dikeluarkan. Jadi ini masyarakat yang butuh IMB tadi boleh membangun dulu sambil melengkapi persyaratan. Tapi ini kan dibelokkan dengan alasan percepatan relaksasi perizinan, ya pelanggaran GSB tidak masalah. Jadi seolah-olah begitu, Bang. Tidak mempermasalahkan pelanggaran GSB. Itu kan sudah dibelokkan makna dari relaksasi tadi, Bang. Terkait surat edaran itu, Bang, Bang Agus, menyikapi dari legislatif seperti apa, Bang? Apakah memang bisa dicabut surat edaran itu atau dibatalkan? Karena memang masa pandemik udah memasuki masa endemik nih. Artinya pemerintah atau Pemprov harus benar-benar totalitas kembali melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, kan itu seperti itu, Bang? Ya, makanya surat edaran itu ya sebaiknya kalau memang itu dengan maksud untuk membangkitkan roda perekonomian, ya, memberikan relaksasi, itu sih sah-sah saja. Tetapi kesalah tafsiran, ya, atau pemanfaatan celah yang ada pada masa pandemi, itulah yang harus kita soroti. Artinya itu suatu penyimpangan. Itu suatu yang kesempatan yang merugikan warga lain, yang merugikan lingkungan, sehingga menganggap bahwa ya udah itu sama saja, masa pandemi ini ada kekurangan, pelanggaran sedikit-sedikit, itu bisa dimaklumi untuk adanya perbaikan atau perputaran ekonomi. Nah, dalam hal mematuhi aturan, dalam hal ini Perda, itu sebenarnya tidak pada tempatnya, ya, membuat surat edaran atau kesalahan penafsiran surat edaran untuk membuka ruang-ruang pelanggaran maupun ruang-ruang penyimpangan. Harusnya surat edaran ya sama-sama ditafsirkan bahwasanya itu memang adalah untuk mengangkat perekonomian dan kembali melihat bahwa kesempatan yang ada ini harus benar-benar diberikan dengan mematuhi aturan yang ada, bukan dengan meniadakan aturan, menyimpangi aturan, ya itu tentunya mengorbankan warga yang berdekatan atau yang berada di lingkungan tersebut. Ya, tapi selama masa pandemi kemarin kan mungkin yang tadi Bang Iradat sampaikan, Ombudsman harus melihat nih indikator penghargaan pelayanan publiknya di mana. Kalau yang saya ketahui, mungkin saya baca, indikatornya adalah tersebarnya berbagai gerai pelayanan publik. Artinya bukan indikator pelayanan publik itu selesai atau tidak, kan gitu. Nah, itu Bang Iradat melihatnya gimana tuh, Bang? Nah, itu yang tadi saya sampaikan pertama, bahwa jadi mereka jangan hanya memainkan lakon untuk ibaratnya hanya membuat gapura-gapuranya saja atau institusi-institusinya saja tanpa melakukan proses aktivasi. Artinya bahwa ini harus sesuai dengan ruh pelayanan itu apa, kan gitu. Nah, kita tahu bersama bahwa memang dalam aspek kebijakan, aspek ekonomi juga sangat diperhatikan juga. Tetapi yang namanya aspek legal dan sebagainya itu satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Aritonang sama Bang Agus, bahwa soal edaran kemudian tafsiran para eksekutif mereka dalam hal ini adalah PTSP maupun lembaga terkait, ini memang harus berangkatnya dari top leader sebenarnya kalau saya, Bang. Saya bukan berarti melihat Pak pimpinan kita ini, Pak Gubernur kita ini seperti apa gitu. Tapi bagi saya bahwa secara teoritik bahwa yang namanya kebijakan publik itu bagian dari proses pemerintah yang mengintervensi kebijakan untuk kepentingan pelayanan secara keseluruhan. Artinya bahwa gerai-gerai yang dibentuk itu dalam rangka tadi bagaimana masyarakat itu bisa terlayani secara puas.
Bila perlu mereka datangi gitu. Contoh misalnya, ini IMB ini kok di sini, pindah di sini, ini gimana gitu. Dan itu harus respon. Begitu juga mereka kan punya krisis center. Krisis center ini pun hanya bersifat dalam, kalau saya ingat saya di periodisasi Pak Ahok sebelumnya, itu ketika ada yang ngadu, misalkan jalannya berlubang dan sebagainya, mereka langsung respon, timnya langsung datang foto dan sebagainya. Nah, di era ini kita nggak tahu. Harusnya krisis center itu dia tidak hanya menerima, tapi dia harus melakukan verifikasi. Mungkin di era ini bagus gimana tuh Bang? Harus ada verifikasi. Seperti apa tuh Bang? Yeah. Ini kan berbeda era nih Bang. Mungkin di era ini bagus gimana tuh Bang? Harus ada verifikasi. Seperti apa tuh Bang? Yeah. Ini kan berbeda era nih Bang. Emang waktu itu ada namanya aplikasi Clue ya waktu itu kalau nggak salah Bang ya. Jadi kalau memang pernah saya melaporkan salah satunya mungkin lampu jalan mati dan itu cepat responsifnya, kemudian ada genangan air. Nah, ini kan berbeda kepemimpinan dan berbeda mungkin tata cara mereka melakukan bagaimana memimpin DKI Jakarta ini, kemudian bersinergi dengan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan yang lain tuh Bang. Ya. Jadi awal-awal kami dilantik ya untuk DPRD DKI, kami langsung membuka pengaduan pelayanan publik. Artinya pengaduan ini kami rasakan ya memang kami kan ada jalan setahun, hampir 2 tahun dulu gubernur yang terakhir ini ya baru kami dilantik, baru periode kami sebagai wakil rakyat itu resmi gitu. Nah kami melihat masa-masa 2 tahun itu memang pelayanan publik sama sekali ya tidak dimaksimalkan baik lewat pengaduan maupun lewat tadi jejaring aplikasi yang ada ya. Justru ada semacam apakah itu memang disengaja ya atau memang kekurang jelian daripada gubernur yang sekarang ini, bahwasanya dia tidak menganggap pelayanan publik itulah tempat dia untuk ya bisa menunjukkan bahwa dia memang sosok yang sudah memberikan janji-janji ya politik kampanye pada saat itu, dan saatnya lah melalui pengaduan atau pelayanan publik. Nah dia merasakan yang mana nih yang kurang pelayanannya, tetapi justru dia memagari ya sehingga pelayanan publik itu dianggap hanya faktor yang kesekian untuk bisa mengetahui bagaimana bentuk pemerintahan yang dia jalankan. Jadi sangat disayangkan memang masa gubernur sekarang ini ya bentuk-bentuk daripada wadah yang bisa menerima pengaduan pelayanan publik, bentuk-bentuk daripada aplikasi-aplikasi itu sangat disayangkan, sepertinya diabaikan gitu, diabaikan. Bahkan Kominfo yang setahu saya juga dengan anggaran yang cukup besar ya membuka jack wifi, justru lewat saluran itu Jaki misalnya harusnya itu lebih tingkatkan, lebih baik dari masa sebelumnya, zamannya Ahok untuk Clue itu ya. Nah kemudian juga yang perlu saya sampaikan juga ya, teman-teman dewan ya tidak ada salahnya juga baik itu secara individual ya maupun dari fraksi partai-partai yang ada itu buka saja pengaduan publik ya, buka saja, kita bisa mencermati ternyata masih banyak hal-hal yang kurang atau belum dijalankan oleh pemerintahan atau gubernur sekarang ini. Jadi kembali lagi kata kuncinya adalah ya bentuk-bentuk pengaduan terhadap pelayanan publik itu harusnya menjadi sasaran utama ya untuk supaya bisa merasakan apakah gubernur sudah memajukan kotanya, apakah gubernur sudah membahagiakan warganya gitu ya. Di situ udah bisa. Saya mau nambahkan dikit Bung Helmi. Jakarta ini kan dia menjadi saat ini menjadi wajah Republik ini. Jadi kalau kemudian wajah ini yang di luar dipoles cantik dan sebagainya, tapi ketika ke dalam masyarakatnya amburadul, aturannya amburadul. Artinya dia dalam hal pelayanan ya udah pilih kasih. Nah ini kan berarti nggak sesuai dong gitu, bahwa Jakarta menjadi wajah Indonesia, Jakarta saat ini menjadi ibu kota. Nah apalagi misalnya Jakarta pindah, misalnya ibu kota pindah. Nah apalagi gitu. Jadi bagi saya bahwa infrastruktur yang ada
apalagi tim gubernur sekarang ini infrastruktur paling banyak deh, staf ahli paling banyak gitu, timnya paling banyak. Tapi difungsikan untuk apa kita nggak tahu. Harusnya sesuai dengan yang disampaikan Bang Agus tadi bahwa yang harus diprioritaskan adalah pelayanan publik, itu yang paling utama. Karena rewardnya sebuah pemerintahan itu di situ. Kita mau lihat bagaimana aspek kesehatannya, aspek lingkungannya. Yang dimaksudnya kebijakan itu ruang lingkungan juga harus ada. Apalagi Jakarta, kita di mana-mana sungai-sungai kita juga kasihan juga kan, banyak yang ini juga gitu. Aspek lingkungan jadi problem sebenarnya. Nah, dengan maraknya properti dan sebagainya dibangun ini pun hal-hal itu yang paling krusial yang harus diperhatikan. Kita kan sering diserang oleh banjir dan sebagainya. Kalau kemudian ruang-ruang itu tidak diperhatikan secara fokus, malah perhatikan yang lain untuk kepentingan personal dalam hal kampanye politik, ini juga repot. Artinya bicara ekonominya, pemulihan ekonominya bisa dikatakan tidak sesuai Bang ya? Bang Patar. Menambahkan ini ya, terkait dengan tindakan-tindakan para eksekutif. Ya, kalau eksekutif ini seperti tadi kita dari Sosperda tadi kan mereka mengatakan ya kami ini seperti tukang jahit yang tinggal disuruh tinggal jahitin aja. Sebenarnya itu jawaban yang menurut kita itu sangat tidak relevan atau tidak memperjelas yang sebenarnya gitu. Yang kita lihat ini kan mereka membuka layanan online seperti Jaki dan lain-lain ya. Ketika ada pengaduan mereka respon memang. Mereka melakukan investigasi tapi hanya sebatas itu, tidak sampai tuntas Bang. Jadi yang seperti yang dialami klien kami ini, ya dia buat pengaduan tapi dilakukan investasi oleh petugas Citata. Kemudian dalam beberapa waktu kemudian datang dari Satpol PP melakukan penindakan. Penindakan itu pembongkaran, tetapi yang faktanya pembongkaran itu hanya formalitas Bang. Ya, formalitas. Jadi intinya ya ini seolah menyenangkan masyarakat yang atau klien kami yang sudah membuat pengaduan, setelah itu dibiarkan dibangun kembali dan dikomersilkan Bang. Jadi yang dibongkar tadi itu ya dibangun kembali, dijual kembali. Jadi apa maknanya dibongkar? Bongkar itu apa sih? Iya kan? Jadi makanya formalitas itu saya berharap ya pemerintah nih ya, kalau melakukan pekerjaan itu sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Itu dari saya Bang. Ya, tadinya mungkin kita berbincang tadi kemarin katanya surat edaran itu ternyata dijadikan alat ukur di gugatan itu Bang ya? Iya. Nah, itu menurut Abang gimana sebagai kacamata hukum? Iya, ini Bang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami kan sudah proses sidang pembuktian, jawaban. Lembaga peradilan harus memilah mana yang memang menjadi suatu hal yang prioritas ataupun itu kan? Mana kepentingan mana yang harus dijadikan pertimbangan mereka? Kami membaca pertimbangan itu ya seperti surat edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Kurang lebih isinya ya untuk ya dengan alasan percepatan relaksasi perizinan sehingga ya pelanggaran GSB itu tidak menjadi persoalan. Itu Bang di dalam pertimbangan putusan loh Bang. Oh, itu upaya hukum Abang di Petun ternyata pertimbangan itu yang digunakan oleh majelis hakim untuk menolak gugatan itu. Menolak gugatan kami. Itulah yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta. Hanya karena pandemi. Artinya Japi harus melihat ini kan seberapa besar konstitusinya surat edaran ini. Artinya kan ini kan Abang bilang bahagia warganya, indikatornya dari mana nih ya kan? Kenapa surat edaran itu menjadi sebuah alur hukum di lembaga peradilan gitu Bang ya? Mungkin. Itulah yang saya sampaikan ketika diskusi kita sebelum di Sosperda tadi, bahwa ada warga yang mana yang tadi yang disampaikan oleh kawan kita sebelumnya bahwa warga bisa melakukan proses protes dan sebagainya. Tetapi kan ada klaster di sana gitu. Dalam posisi kebijakan itu ada klaster. Warga yang mana yang kemudian gue harus mendengar gugatan dia nih gitu. Dan warga yang mana yang nggak perlu gue dengar, dan itu fakta. Nah, artinya potret yang dilakukan seperti dilakukan oleh Bung Aritonang di peradilan itu, ini memberikan gambaran jelas bahwa ternyata para oknum-oknum pemain-pemain besar ini masih berputar di wilayah mafia-mafia peradilan juga. Artinya gini, Bang Aritonang sebagai pengamat hukum juga, bagus juga kemudian pengamat hukum ya. Hierarki hukumnya yang seharusnya dinamis atau memang itu seperti apa nih Bang? Kenapa surat edaran itu menjadi suatu trigger untuk membatalkan gugatan? Itu Bang, dasar kami mengajukan gugatan adalah Pergub sama Perda. Hierarki ya. Iya. Nah, tetapi ini bisa Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum itu menggunakan dasar hukum surat edaran yang jelas-jelas berada di bawah Pergub dan Perda. Kan agak lucu kalau kita mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan. Pergub dan Perda kan produksinya
Bang Agus nih sebagai anggota dewan ya kan. Harus dihormati dong ya kan. Mereka kan melakukan perda itu ada sosialisasi, ada investigasi, ada analisis, kan gitu. Betul sekali. Surat edaran kan hanya kepentingan kepala dinas ya. Iya, kepala dinas yang membuat. Kalau itu berarti ruangnya adalah ruang interpretasi, Bang Agus. Eksekutif menginterpretasi dalam kepentingan ekonomi, maka dia butuh itu. Tapi kan dia nggak lihat payung hukum yang di atasnya. Di atas surat edaran kan ada perda, ada pergub dan sebagainya kan. Menurut Abang lembaga pelajaran harus melihatnya seperti apa ya? Nah, ini agak lucu, Bang. Jadi saya melihat ini sepertinya majelis hakim ini kayak ngikutin aja maunya pihak lawan, pihak tergugat dan tergugat dua intervensi, Bang. Ini lucu karena sekelas majelis hakim yang bertitelkan minimal S2 mereka, Bang. Dan doktor juga di majelis hakim ini. Masa mereka membuat pertimbangan seperti itu berdasarkan surat edaran kepala dinas. Surat edaran kepala dinas, loh, Bang. Abang yang gugatnya Gugat menurut kita menggunakan Pergub dan Perda. Pergub 135 2019 dan Perda 1 2014. Itu dasar kami yang melihat pelanggaran hukumnya. Tetapi di dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusannya kemarin menggunakan surat edaran kepala dinas. Jadi kami dan Perda 1 2014. Itu dasar kami yang melihat pelanggaran hukumnya. Tetapi di dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusannya kemarin menggunakan surat edaran kepala dinas. Jadi kami jadi miris melihat hukum di kita ini penerapannya itu hakim sendiri pun tidak melihat. Sangat janggal lah, Bang. Begitu, Bang. Masa menggunakan surat edaran? Kalau harapan saya sih gini, Bung Helmi, terutama Bang Agus ada di sini juga. Ini kan pemerintahan ini kan terlalu udah selesai nih, Bang. Jadi minimal saran saya ke kawan-kawan di Kebun Sirih juga, yang kawan-kawan di DPRD DKI, artinya ini PR sebenarnya. Kita tidak lagi kemudian akan menitipkan PR kepada PLT gubernur berikut. Kan dia cuma PLT, nggak bisa melakukan kebijakan yang terlalu jauh. Justru di periode sekarang yang hampir beberapa bulan lagi beliau selesai, ya kasus seperti yang punyanya Pak Aritonang ini harus diselesaikan. Bila perlu ada tindakannya seperti apa? Di akhir masa kepemimpinan gimana, Bang? Abang kan di komisi dia berbicara inspektorat nih, Bang. Ya, yang jelas Perda itu sudah cukup bagus ya. Tinggal implementasinya dan juga kaitannya mungkin pelaksanaannya di bentuk-bentuk aturan teknisnya itu juga sudah cukup memadai ya di Pergub. Tapi memang sangat disayangkan kalau surat edaran ini sebenarnya sifatnya situasional. Situasional harusnya ya dari perkembangan yang katakanlah pandemi ini ya mudah-mudahan bisa berakhir dan mereda. Harusnya surat edaran itu dengan sendirinya ya tidak lagi menjadi dasar hukum, tidak lagi menjadi acuan. Tapi apabila memang pertimbangan hakim tadi seperti itu, memang sangat kita sayangkan ya. Dan dengan adanya banding ini, ya, dengan adanya upaya hukum banding, itulah salah satu untuk kita menyoroti ya bahwa putusan hakim ini kurang tepat. Putusan hakim ini kesalahan penafsiran terhadap adanya Perda, adanya Pergub. Justru apabila memang dipakai untuk menggiatkan perekonomian, untuk membuat relaksasi, tapi itu bukan berarti ya, membiarkan adanya pelanggaran, atau bahkan membuka ruang ya, silakan pelanggaran itu bisa dimaklumi asalkan ekonomi bangkit. Itu yang salah. Makanya kalau memang perlu nanti ya surat edaran ini kita minta supaya ditinjau. Ya, dari dinas terkait kami panggil supaya surat edaran tersebut ya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Justru ini yang menyesatkan gitu. Itu kira-kira. Ternyata menarik pemirsa pembicaraan kita di season 2 ya kan, ada terkait diskusi tentang pelayanan publik ya pemirsa. Kita akan bergabung selanjutnya di season 3, tapi kita akan break satu kali lagi ya kan. Tapi jangan lupa pemirsa Inanews TV untuk melakukan subscribe dan klik tanda like agar bisa mengikuti info-info menarik dari Inanews TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara Prime Time di Inanews TV. Kali ini kita berbicara dengan pelayanan publik dan sudah memasuki sesi ketiga setelah break season di 2 sesi. Dan menarik ternyata pemirsa,
bicara soal pelayanan publik di acara hari ini ya. Dan saya sampaikan mohon izin tadi narasumber kita Bang Iradat Ismail ada kegiatan, jadi dia izin untuk meninggalkan studio, dan kebetulan juga hadir Pak Marihot Pasaribu yang merupakan kliennya Pak Patar Aritonang yang juga memang berdampak atas pelayanan publik itu sendiri. Mungkin untuk memulai sesi ini dan sambil melanjutkan ke kesimpulan dari pembicaraan 3 sesi tersebut, saya mungkin akan memberikan kesempatan Pak Marihot untuk bercerita sedikit soal gugatan yang sudah dilayangkan tentang perizinan lah ya, yang mengganggu kealpaan dari sisi perizinan pelayanan publik itu. Mungkin Pak Marihot silakan. Selamat sore. Perlu saya jelaskan bahwa proses awal daripada pembangunan itu memang seizin daripada saya sebagai tetangga langsung daripada klaster yang sedang dibangun di samping Green City Villa. Tetapi ada ketentuan, ada syarat-syarat yang pertama saya mintakan kepada pihak dari developer, yaitu gambar rumah, terus membuat pagar pembatas antara lokasi saya dengan lokasi yang terkait, dan kepada saya ditunjukkan itu gambar rumah atau denah rumah, dan baru saya, karena saya anggap bahwa rumah itu memang sesuai dan tidak mengganggu kepentingan saya memberikan persetujuan. Tetapi sesudah proses pembangunannya sudah berlangsung, di situ sudah jelas saya lihat sendiri banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak developer terkait, termasuklah itu garis sempadan bangunan, garis bebas jarak belakang, dan juga garis sempadan sungai. Dan yang paling sangat berdampak pada lingkungan saya atau properti saya, yaitu garis bebas jarak belakang, yang mana bahwa jendela daripada lantai 3 daripada rumah yang sedang dibangun itu persis berada di atas tanah saya, properti saya, sehingga kegiatan-kegiatan saya akan terlihat langsung daripada sisi rumah dia atau jendela dia, dan itu sangat jelas-jelas mengganggu privasi saya. Dengan kegiatan pembangunan yang langsung sampai habis, sampai sisi belakang atau habis bangunannya sampai belakang pembangunan itu sudah jelas sangat melanggar baik secara ketentuan, baik juga dengan IMB yang diterima oleh pihak developer tersebut. Tetapi sampai sejauh ini tidak ada tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas terkait, apakah itu Dinas Cipta Karya sebagai pihak yang merekomendasikan surat pembongkaran, ataukah itu dari pihak Satpol PP sebagai penindak atau institusi yang melakukan penertiban. Saya sudah sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan laporan secara normatif, saya kirimin surat, karena ada aplikasi Jaki yang disediakan oleh Pemprov DKI, saya juga sudah melakukan pengaduan berulang-ulang lewat aplikasi tersebut. Memang ada tindakan yang dilakukan, yaitu pemasangan segel, tetapi kegiatan pembangunan masih tetap berlanjut. Dan saya upayakan lagi upaya-upaya menyurati. Pernah ada tindakan pembongkaran yang dilakukan, tetapi itu hanya tidak berdampak maksimal dan hanya sementara saja, dan beberapa hari kemudian pembangunan
langsung dilanjutkan lagi, dan sekarang pembangunan itu sudah tahap finishing. Dengan akibat daripada ketidaktegasan dari dinas-dinas terkait atau instansi-instansi terkait, akhirnya saya menempuh jalur hukum, dan hal itu juga sangat merugikan saya karena kita dikalahkan di PT UN tingkat 1 Jakarta. Kalaupun kita masih akan berupaya terus untuk melakukan upaya banding dan sampai ke pengadilan upaya hukum terakhir, nanti kita akan tetap berjuang demi keadilan hukum, bukan hanya demi kepentingan saya, tetapi demi keadilan hukum, karena kegiatan ini, pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya saya sendiri yang mengalaminya, pasti banyak juga di luaran sana yang juga mengalami hal sama dengan saya, tetapi mungkin saya yang langsung bekerja keras, berupaya untuk mencari keadilan, karena dengan sangat nyata, sangat jelas saya sangat dirugikan karena kegiatan pembangunan di klaster di samping kompleks saya. Sekian dulu. Kegiatan ini, pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya saya sendiri yang mengalaminya, pasti banyak juga di luaran sana yang juga mengalami hal sama dengan saya, tetapi mungkin saya yang langsung bekerja keras, berupaya untuk mencari keadilan, karena dengan sangat nyata, sangat jelas saya sangat dirugikan karena kegiatan pembangunan di klaster di samping kompleks saya. Sekian dulu. Ya, itu selanjutnya di season 3, tapi kita akan break satu kali lagi, ya kan? Tapi jangan lupa pemirsa Inanews TV untuk melakukan subscribe dan klik tanda like agar bisa mengikuti info-info menarik dari Inanews TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Mario ya. Baiknya seperti apa Bang? Dan masa pandemi ini terkait surat edaran, kemudian lembaga peradilan, bagaimana melihat dari kacamata hukum, kacamata birokrasi, kacamata legislatif gitu kan? Ini seperti apa Bang? Harapannya dan ininya Bang? Ya, jadi yang jelas tentunya dengan dipercayakannya saya sebagai wakil rakyat gitu ya, yang mana salah satu yang harus kami lakukan adalah selain tadi dalam hal melakukan juga pelayanan publik dalam menjemput aspirasi warga, ya di situ juga sekaligus fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan artinya kami benar-benar harus mengontrol, harus melihat langsung apakah memang pelayanan publik ya yang terbaik, pelayanan publik yang memang menjadi acuan ketidakberhasilan atau berhasilnya kepala daerah, dalam hal ini gubernur, itu bisa kita lihat bagaimana pelayanan publik dilakukan. Ya, kita melihat andaikan memang ada pelanggaran, ada kealpaan, tentunya diberikan juga penegakan hukum, ya, penegakan aturan yang dilanggar supaya ada bukan hanya efek jera, tetapi memberitahukan kepada mereka-mereka yang punya niat untuk melakukan misalnya tadi cara-cara yang kurang terpuji gitu ya dalam situasi pandemi ini. Nah itu juga diingatkan jangan melakukan pelanggaran, jangan melakukan toleransi terhadap adanya celah-celah yang dianggap orang tidak melihat pada saat pandemi, orang tidak lewat, orang tidak memperhatikan. Nah inilah yang menurut saya dimanfaatkan selama masa pandemi ini. Dan itu sudah berakhir masa sekarang ini, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran tadi, ya saya setuju harus ditunjukkan keseriusan daripada dalam hal ini Satpol PP. Satpol PP juga adalah pintu terakhir menunjukkan apakah pelayanan publik yang diberikan itu betul-betul dalam bingkai ya bahwasannya gubernur ingin membahagiakan warganya, bahwasannya gubernur dalam masa akhir
ya periodenya ini, kewenangannya ini bisa memberikan sesuatu yang benar-benar ya Jakarta maju, kotanya maju, dan juga tentunya ya dia juga bisa meningkatkan ya keinginan dia untuk menjadi pimpinan berikutnya gitu. Nah, untuk itu ya bukan hanya gubernur tapi jajarannya ya saya menegaskan tentunya ini juga mewakili apa yang kami dapatkan adanya pengaduan di fraksi kami, fraksi PSI, bahwasannya pelayanan publik adalah satu-satunya ya yang harus benar-benar menjadi perhatian khusus. Satu-satunya yang harus benar-benar diupayakan pelaksanaannya dengan cara terbaik dan dengan situasi yang tidak mengganggu, artinya tidak memihak ya, tidak memihak. Apakah itu memihak dalam arti karena situasi pandemi ya perlu memulihkan ekonomi, tetapi melihat bahwa aturan yang tegas sudah ada, Perda sudah ada, Pergub sudah ada, ya tinggal memulihkan ekonomi tapi bukan dengan cara melanggar Pergub maupun melanggar Perda. Jadi kembali kami akan menindaklanjuti kalau kami menganggap, saya menganggap ini adalah aduan. Ini adalah aduan daripada ketidakbecusan pelayanan publik ya. Adanya aduan bahwa adanya pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait, pihak tertentu dalam hal ini adalah yang membangun ya rumah atau properti yang bertetanggaan bersebelahan dengan Pak Mariot. Ini menjadi sorotan kami juga. Salah satu sorotan yang saya tunjukkan adalah saya melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang ya Perda yang menyangkut dengan tata ruang dan juga wilayah di tempat yang bermasalah. Jadi di tempat objek yang bermasalah itu, dan kemudian nanti setelah itu kita akan menjadikan ini sebagai suatu bentuk somasi lisan. Apabila dalam waktu 7 hari ya itu tidak ada tindak lanjut, saya akan mengajak ya semua dinas terkait untuk turun benar-benar melihat, benar-benar melakukan sidak apakah benar itu terjadi pelanggaran atau tidak. Nah, untuk sementara memang itu yang penekanan-penekanan yang saya lakukan ya. Di kemudian hari ada contoh yang cara-cara seperti ini sudah berhasil ya, pernah saya lakukan di kelurahan, di depan kelurahan Lebak Bulus, dan itu bangunannya sudah dibongkar. Nah, teman-teman ya, para penggiat demokrasi, saya sangat mengharapkan dukungannya ya, sama-sama kita mau meningkatkan ya pelayanan publik yang ada di DKI Jakarta, bukan hanya dari sisi gubernur menjalankan kinerjanya, tapi kita harus mengawasi ya, ikut kita bareng-bareng mengontrol di mana kesalahannya, di mana kelalaiannya. Ayo kita nyatakan bahwa itu tidak benar. Itu kira-kira, Bung. Ya, melanjutkan dengan Pak Aritonang dari diskusi kita selama 3 sesi ini, Bang. Ya. Nah, keinginan mungkin terkait upaya hukum dari kacamata hukum lah, Bang. Kacamata hukum tadi sebelum closing statement saya ingin menyampaikan sedikit. Saya melihat ada kontradiktif antara tindakan dari Citata dan Satpol PP yang sudah pernah terjadi dengan pertimbangan Majelis Hakim di Tun Jakarta. Kenapa? Di tingkat instansi saja sudah melakukan penindakan, yaitu segel dan melakukan pembongkaran, sekalipun itu formalitas, tapi itu sudah merupakan tindakan penghukuman kalau kita maknai secara hukum ya Pak. Tetapi kita sangat menyayangkan justru di lembaga peradilan, di yudikatif ini, Majelis Hakim justru tidak menjadikan itu menjadi pedoman. Semestinya kan iya rujukan. Semestinya di tingkat proses saja ini sudah ada penindakan dan penghukuman. Kenapa di tingkat Majelis Hakim dia justru tidak mempedomani itu? Nah, itu satu yang sangat saya sayangkan selaku praktisi hukum. Kedua, dampak dari putusan Majelis Hakim ini itu menjadi presiden buruk di kemudian hari ya. Itu berdampak panjang. Kenapa? Seluruh warga Jalan Nuri, kalau kita maknai dari putusan itu yang menolak gugatan kami, dimaknai bahwa nanti seluruh warga Jalan Nuri bisa membangun melanggar GSB dan melanggar GSS, melanggar garis padan sungai dan melanggar garis padan jalan. Itu presiden buruk dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Jadi ini jadi koreksi bagi Mahkamah Agung lah. Ini kinerja Majelis Hakim di tingkat pertama ini tolong diperhatikan ini.
Ini ya kami bukan apa, itu pendapat orang bisa saja berbeda, tetapi kami sangat menyayangkan ada kontradiktif tadi. Nah itu sih sedikit closing statement dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin Pak Marihot yang mewakili warga Jalan Nugri, Kecamatan Pesanggerahan ya, artinya yang sudah beritikat baik untuk meluruskan bagaimana pelayanan publik ini bisa benar-benar sesuai dengan realnya nih. Pak Marihot keinginannya apa Pak Marihot? Artinya ini kan itikat Pak Marihot, itikat baiknya untuk melakukan upaya hukum dan yang lain-lainnya. Nah, ini kan menjadi contoh untuk warga yang lain, bukan Jalan Nuri aja atau warga Pesanggerahan, tapi yang lainnya ya. Jadi ayo kerjakan ini sesuai perda, sesuai peraturan, jangan masing-masing atau mementingkan diri sendiri itu, Pak Marihot. Ya, tepat sekali seperti yang baru disampaikan, bahwa untuk mengeluarkan izin atau keputusan itu, ya kita berharap sesuai rujukannya kepada peraturan yang berlaku saja. Jangan melampaui atau jangan membuat peraturan sendiri yang akhirnya merugikan kalangan banyak orang. Kalau seandainya itu dia diterapkan sesuai dengan peraturan saja atau dilakukan sesuai dengan aturan, maka tidak akan ada dampak atau gesekan di masyarakat. Terima kasih pemirsa, hari kita sudah memasuki sesi terakhir. Mungkin akan saya membuat kesimpulan sedikit tentang pelayanan publik DKI Jakarta ini. Artinya masih banyak celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum. Salah satunya adalah surat edaran yang sudah disampaikan, dan itu contoh kecil. Surat edaran itu menjadi memotong hierarki hukum dari Perda dan Pergub. Artinya pemerintah DKI harus berbenah diri, harus melihat lagi ke bawah, harus melihat lagi seperti apa permasalahan warganya, karena tadi Bang Agus bilang indikator kebahagiaan warga DKI Jakarta adalah ketika pelayanan publiknya terpenuhi secara menyeluruh, bukan indikator bagaimana warga Jakarta itu bisa menikmati wisata atau infrastruktur yang direvitalisasi lah ya. Artinya pelayanan publik ini menjadi indikator baik bagi warga DKI Jakarta khususnya, kemudian praksi-praksi yang lain atau semua elemen. Ketika pelayanan publik ini terpenuhi, berjalan dengan sesuai aturan, mengikuti peraturan daerah, Pergub dan yang lain-lain, dan lembaga peradilan juga melihat ini sebagai suatu presiden yang baik, bukan menjadi presiden yang buruk, artinya menjadi sesuatu hal surat edaran atau yang lain menjadi celah hukum untuk membuat presiden buruk. Nah, pada hari ini kita simpulkan bahwa indikator Pemprov DKI Jakarta harus melihat bahagia warganya, harus dilihat dari pelayanan publiknya yang terpenuhi dan totalitas. Oke? Setuju. Selamat malam pemirsa Inanews TV, kita berjumpa lagi di acara Prime Time selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Tapi jangan lupa pemirsa untuk melakukan subscribe dan klik di Inanews TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.